Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Demikian firman-Nya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman-Nya. Sobat Kairos dimanapun kita berada, mengapa manusia menangis? Di kehidupan dunia, air mata kesedihan adalah bagian dari paket kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Seperti apabila terjadi bencana, penyakit, bahkan kehilangan orang-orang yang tercinta. Hal tersebutlah yang selalu mendatangkan kesedihan dan memicu air mata keluar. Di kehidupan jemaat mula-mula, mereka bersama Rasul Yohanes, sang penerima wahyu, menerima perlakuan yang tidak adil di masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Mereka harus menjalani hidup di bawah bayang-bayang tekanan politik dan sosial yang dahsyat. Menolak menyembah kaisar sebagai Tuhan membuat mereka kehilangan haknya. Beberapa dipenjara, bahkan dihukum mati. Sehingga bagi jemaat mula-mula, air mata dan maut serta perkabungan adalah realitas sehari-hari. Mereka terpaksa melihat keluarga mereka martir, hidup dalam kemiskinan, dan terus-menerus terintimidasi. Sobat Kairos, wahyu ini diperlihatkan dan ditulis bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai surat pengharapan untuk menguatkan jemaat agar tetap setia di tengah penderitaan karena iman. Nas ini memberikan jaminan, suatu perspektif yang melegakan pada kalimat yang menyatakan segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Maka ingatlah bahwa penderitaan di dunia ini bersifat sementara. Penderitaan punya tanggal kadaluarsa. Air mata, maut, perkabungan, atau ratap tangis, bahkan duka cita tentu memiliki akhir. Dia tidak meminta kita untuk selalu berpura-pura kuat. Dia tahu persis apa yang membuat kita bersedih, sebab Ia peduli. Dia menunjukkan kedekatannya dan kelembutannya dengan janjinya menghapus segala air mata. Sobat Kairos, jika saat ini Sobat Kairos sedang merasa berat, lelah secara fisik dan mental, atau menghadapi masa-masa sulit dalam keluarga maupun pekerjaan, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang personal. Seperti seorang bapa yang menyeka air mata di pipi anaknya, Tuhan peduli setiap luka dan kepedihan yang kita rasa secara pribadi, hingga kita bisa menghadapi hari-hari dengan kepala tegak, bukan karena diberi kemudahan, melainkan karena kita tahu kemana arah perjalanan hidup kita berakhir, di sebuah tempat di mana air mata tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Salam.